Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aliza Permatasari dengan NPM 2213023083 dari kelas 4C, Pendidikan Kimia. Media pembelajaran yang akan saya pakai pada kali ini adalah PowerPoint. PowerPoint merupakan salah satu alat bantu presentasi yang populer dan banyak digunakan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Nah, PPT yang saya gunakan ini memiliki kelebihan dan keunggulan yang membuatnya menjadi media pembelajaran yang efektif. Antara lain, PPT ini memungkinkan penyajian informasi kimia yang kompleks secara visual dengan menggunakan teks, gambar, diagram, animasi, dan video. Hal ini dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami konsep-konsep abstrak dalam kompleks dalam kimia. Penggunaan visual yang menarik dan relevan dapat meningkatkan fokus dan minat belajar siswa. Selain itu, PPT juga dapat digunakan untuk membuat presentasi yang interaktif dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dapat juga menggunakan fitur-fitur seperti polling, kuis, dan pertanyaan untuk mendorong partisipasi siswa dan mengukur pemahaman mereka terhadap materi. Berikut merupakan pembelajaran yang akan saya bahas, yaitu penurunan tekanan uap. Dengan kompetensi dasarnya, 3.1 menganalisis penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. 4.1-nya menyajikan hasil analisis berdasarkan data percobaan terkait penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis larutan dengan indikator pengetahuan. 3.1.1 menjelaskan penyebab adanya fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap. Sifat koligatif larutan sendiri adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat larut, tetapi bergantung pada konsentrasinya. Sifat koligatif larutan ini meliputi yang pertama itu penurunan tekanan uap, 2 kenaikan titik didih, yang ketiga itu penurunan titik beku dan yang terakhir yaitu tekanan osmotik. Pada kali ini saya akan membahas mengenai penurunan tekanan uap. Fenomena penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saat merebus air dalam panci tertutup. Ketika sedang merebus air di panci yang tertutup rapat, pada saat mendidih tentunya tutup panci ini akan terangkat. Hal ini terjadi karena adanya tekanan uap air. Pada saat mendidih, uap air yang terbentuk semakin banyak, sehingga tekanan yang diberikan juga lebih banyak terhadap tutup panci, sehingga membuat tutup panci itu menjadi terangkat. Lalu di sini saya mencontohkan penurunan tekanan uap pada saat dipanaskan suhu 20 derajat Celcius dengan pelarut murni. Dapat dilihat tekanan uapnya ini yaitu dihasilkan 17,55 mmHg. Nah, apabila air dalam sistem tertutup itu dipanaskan, seperti yang saya contohkan tadi, beberapa molekul air itu menguap dengan persamaan reaksi H2O liquid menjadi H2O gas. Uap yang terbentuk akan mengembun kembali dengan persamaan reaksi H2O gas menjadi H2O liquid. Reaksi kesetimbangannya menjadi H2O liquid setimbang dengan H2O gas. Tekanan uap yang ditimbulkan itu pada saat tercapai kondisi kesetimbangan disebut dengan tekanan uap jenuh. Bagaimana jika ke dalam air dimasukkan zat larut? Apakah berpengaruh terhadap tekanan uap jenuhnya? Lalu di sini saya akan mencontohkan ketika urea dilarutkan ke dalam pelarut air. Dapat dilihat tekanan uap yang dihasilkan menjadi 17,36 mmHg. Setelah kita amati, antara tekanan uap larut murni dengan tekanan uap larutan urea berbeda. Tekanan uap larut murni lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan uap larutan urea. Hal ini terjadi karena penambahan urea ke dalam air akan menghalangi pergerakan molekul-molekul air untuk menguap. Hal inilah yang menyebabkan tekanan uap jenuh larutan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh air. Itulah tadi presentasi PowerPoint pembelajaran yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.